Bagus banget Mas ini punya YouTube ya. Banyak di like, di subscribe, share, kenalin program food juga. Tertutup khusus. Jadi khusus mahasiswa. Pilih enak naon dikeluarkan. Sirno pribadina. Sebelum pidana sebelum stek buat kayak dipakai nanti. Di sini tapi Selama itu di situ. Asal belakang versi power panikin Kira kade menikah. ini tapi jangan mendarat kesimpak kamu empat kali pantas tanya ngomong fasilitasi Ngeditnya profesional ngeditnya. ya kalau dia yang macamnya mau kasih ke orang hari saya atau nyaman keluar Abdi mau khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ibu Bapak kami hormati dan juga semua Bapak Ibu semua yang juga kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini kami terlebih dahulu mengucapkan terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada kami untuk menyampaikan materi, salah satu materi pada mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Namun sebelum itu, rekan kami mumpung masih momen hari raya minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Maaf, walaupun dengan Ibu Retno baru pertama kali ini tidak menutup kemungkinan apabila kami dalam keseharian jika tidak tersebut sampai mohon maaf baru tahu sekarang. Perkenalkan dulu di sini karena baru pertama kali dengan Bu Retno, saya sebagai saya angkat ini dan Ibu dan rekan saya Bu Hamidah sebagai penyampai materi sekarang, yang mana materi ini kita terlebih pada tema pola dan strategi penyelenggaraan pendidikan Islam oleh NU. Adapun yang melatar belakangi penulis saat ini, sebelumnya yang sudah kita ketahui mungkin sebelum dari ini kita sudah bahas tentang bagaimana sih pendidikan Islam, terutama dimulai dari pembahasan pada masa ulama Rasyidin, para sahabat, para ulama, juga mungkin yang terakhir itu kemarin di perkembangan pendidikan Islam di masa modern. Nah sekarang menyesuaikan bahwasannya pendidikan Islam itu tentu sebetulnya bukan hanya sebatas pendidikan Islam saja ya, namun salah satunya pendidikan Islam juga perlu selalu menyesuaikan perkembangan, perubahan seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan zaman, perkembangan ilmu dan teknologi juga terus mengalami perkembangan yang mana tidak hanya di dunia, salah satunya juga mungkin di Indonesia. Karena kebetulan kami ini adalah pada materi yang diberikan kesempatan di NU, yang mana NU sendiri adalah salah satu organisasi keagamaan
juga bisa dibilang ke masyarakat PAN di Indonesia. Ada sebagian mungkin sudah kita ketahui bahwasannya organisasi ini sangat tersebar banyak di Indonesia, bahkan ada salah satu referensi mengatakan bahwa NU ini adalah salah satu organisasi masyarakat yang terbesar di dunia, jadi bukan hanya di Indonesia. Mengawali, jika kita ambil secara teoritis bahwasanya ruang lingkup pendidikan Islam itu adalah mencakup kegiatan-kegiatan pendidikan yang mana dilakukan secara konsistensi dan berkesinambungan. Adapun ruang lingkup ini berupa keagamaan, keluarga, ekonomi, kemasyarakatan, politis, seni budaya, dan ilmu pengetahuan, yang mana di sini itu bisa dikatakan pendidikan Islam itu memang sudah semestinya berbicara dalam ruang lingkup kehidupan manusia itu sendiri. Jika kita berbicara tentang pendidikan Islam pada NU, tentu saja penyelenggaraan pendidikan Islam oleh NU itu tentu saja akan banyak sekali pembahasan. Namun kami sertakan dalam rumusan masalah hanya 3 poin. Yang pertama, penjelasan pengenalan tentang NU dimulai dari sejarah pendirinya, sejarah pendiriannya itu bagaimana, kemudian tokoh-tokohnya pendiri NU itu seperti apa, siapa saja. Terus yang kemudian poin keduanya adalah konsep penyelenggaraan pendidikan Islam NU. Karena mungkin keterbatasannya pengetahuan dan wawasan kami, juga literasi kami, maka kami juga membatasi hanya 5 poin saja. Yang pertama, bagaimana sih landasan pendidikan Islam NU itu, kemudian tujuan pendidikan Islam dari NU itu sendiri apa, terus metode pengajarannya bagaimana, kurikulumnya seperti apa, terus pengembangan sumber dayanya juga bagaimana. Kemudian yang poin ketiga, NU dalam perkembangan pendidikan nasional, karena mungkin kita tidak di Indonesia ini termasuk bukan hanya negara Islam, jadi pendidikan itu tidak hanya Islam gitu. Artinya ada pendidikan di luar Islam, maka NU juga mengikuti perkembangan bagaimana sih NU dalam perkembangan pendidikannya dalam tarikh nasional. Adapun tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana sih pola dan strategi penyelenggaraan pendidikan Islam oleh NU. Untuk lebih penjelasannya mungkin kita masuk ke pembahasannya yang disampaikan oleh Ibu Hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materinya yaitu tentang sejarah NU. NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1949. Pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh Haji Hasyim Asy'ari dan berkolaborasi dengan ulama dan pengusaha jalan tua. Sebelum pendirian NU ada 3 gerakan yang menjadi dasar berdirinya NU. Yang pertama yaitu gerakan Nahdlatul Najah pada tahun 1918 yang berfokus pada ekonomi pedesaan. Yang kedua gerakan Taswirul Akbar pada tahun 1922 yang berfokus pada keilmuan dan kebudayaan. Yang ketiga gerakan Nahdlatul Wathon pada tahun 1924 yang berfokus pada pendidikan dan politik. Dari sinilah terbentuk 3 pilar penting dalam NU, yaitu wawasan ekonomi,
kerakyatan, wawasan keilmuan, dan sosial budaya, serta wawasan kebangsaan. Setelah resmi didirikan pada tahun 1926, NU menjadi sebuah jamiah yang memiliki peran signifikan dalam pendidikan. NU mendirikan banyak madrasah yang berdiri bersama-sama dengan pondok pesantren yang telah ada sejak lama dan telah meresap di Indonesia. Melihat situasi tersebut, Muktamar yang ketiga pada tahun 1927 membahas masalah perbaikan metode pengajaran di periode pesantren dan madrasah. Kemudian pada muktamar yang ke-3 tahun 2008 di Surabaya dibahas mengenai pengembangan dan perluasan pondok pesantren. Selanjutnya, tokoh-tokoh pendiri NU yang pertama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 14 Februari 1971 di Jombang. Dia adalah anak ketiga dari 3 bersaudara yang merupakan pasangan Aisyah, Asy'ari dan Halimah. Kiai Haji Asy'ari dikenal sebagai pendiri dan pengasuh pesantren di Jombang dan juga disebut sebagai Rais Akbar. Yang selanjutnya pendiri tokoh-tokoh NU itu yang kedua yaitu Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Tentu semuanya pasti mengenal ya yang namanya Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim itu. Beliau putra kelima dari pasangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Atika Ibnu Gayas, lahir pada tanggal 1 Juni 1914 di Jombang. Dia merupakan ayah dari Presiden keempat Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan memiliki peran penting dalam menyusun kurikulum pesantren. Dia juga menjadi penulis surat jelasan dalam bahasa Arab atas nama ayahnya kepada para mewakili sang ayah dalam berbagai pertemuan dengan tokoh-tokoh penting. Tokoh yang selanjutnya yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah. Dia lahir pada tanggal 31 Maret 1928 di Jombang. Merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam di Indonesia dan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Kontribusinya dalam pengembangan dan pelestarian ajaran Islam dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Selama berada di pesantren Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah menjadi seorang guru yang mengajarkan berbagai mata pelajaran seperti fikih, akhlak, bahasa Arab, sorof, dan lain-lain. Mulai dari tingkat dasar hingga menengah, dedikasinya dalam pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dasar intelektual. Terima kasih kepada Bang Nida yang telah menjelaskan bagaimana sih kita untuk awal pengenalan tentang NU dari sejarah lahirnya dan juga tokoh-tokohnya. Kemudian kita ke poin 2, bagaimana sih konsep penyelenggaraan pendidikan Nahdlatul Ulama. Nah, pendidikan dalam konsep Nahdlatul Ulama adalah manifestasi dari kehidupan, keagamaan, sosial, dan budaya para kiai.
pesantren NU dan Kiai ini merupakan pusat yang selalu terkait dalam membentuk masyarakat. Kekompakan tersebut lembaga yang memiliki peran kuat dalam perkembangan masyarakat Islam, di mana peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan melalui institusi pendidikan. Pendidikan Islam memiliki pengaruh terhadap aspek sosial kultural, terus memberikan wawasan filosof, pandangan motivasi perilaku, pedoman, dan perubahan-perubahan untuk menciptakan realitas sosial yang baru, yang mana dalam konteks ini menjalankan fungsi pendidikan merupakan tugas pokok pesantren. Fungsi agama dalam kehidupan diharapkan menjadi faktor pencerahan dan kehidupan manusia. Artinya, pendidikan NU menurut jurnal yang ditulis oleh Nasrullah itu ada dua. Satu, al-i'timad ala nafsi, pendidikan atau menjadi mandiri dalam bergerak. Kemudian yang kedua, istimewa masyarakat, artinya bergantung pada dukungan masyarakat. Kemudian membahas tentang konsep pendidikan yang di pesantren itu, sistem pendidikannya merupakan rangkaian dari subsistem antara unsur pendidikan yang saling terkait dalam mewujudkan keberhasilan. Adanya tujuan, kurikulum, terus materi, metode, serta didik. Ini kita sedikit bahas juga unsur dari konsep ini mencakup satu, landasan pendidikan NU. Landasan pendidikan Islam NU itu karena pada saat itu masih dalam perjuangan sebelum merdeka, yang mana pendidikan pada saat itu tidak terbentuk lembaga seperti sekarang, melainkan yang bergeraknya itu adalah pesantren-pesantren. Landasan pendidikan Islam NU ini basicnya itu adalah pesantren, karena Kiai Haji Hashim Asy'ari ini sendiri adalah salah satu murid berguru pada salah satu gurunya itu, yaitu Kiai Khalil Bangkalan, yang mana selama pendidikannya itu menganut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kemudian pesantren ini merupakan model pendidikan yang sejalan dengan sejarah Islam di Indonesia. Artinya pesantren yang sampai saat ini, NU dari berdiri sampai sekarang ini sejalan dengan sejarah Islam di Indonesia. Jadi melanjutkan dari sebelumnya. Karakter pemahaman dinamis terhadap konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah diartikan sebagai perlunya pembaharuan terus-menerus yang berlangsung dengan prinsip tawazun, ta'adul, dan juga tasamuh. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan kebutuhan seperti yang tadi saya uraikan di latar belakang, juga semakin berkembangnya kita jadi lembaga pesantren ini membentuk lembaga melalui muktamar-muktamarnya, menciptakan sekolah formal gitu. Jadi awalnya kan hanya dari pendiri, terus kemudian minta bantuan masyarakat, yang mana dari masyarakat untuk masyarakat. Kemudian kemudian selama proses ini kan, proses pendidikan ini perlu juga ternyata perlu bantuan gitu dari lain. Jadi membuka juga regulasi pemerintah gitu. Artinya juga mendukung pemerintah salah satu majelis di lembaga pendidikan ini. Kemudian untuk tujuan pendidikan ini, karena tadi basisnya ada pesantren, yang mana pelajaran pokok dalam pesantren adalah pendidikan karakter kebangsaan. Ini bisa dibaca di halaman 9 terus 10.
di sana juga disertakan pembaharuan. Terus yang ketiga itu bagaimana sih metode pengajarannya. Metode pengajarannya itu yang disampaikan oleh selama pembelajaran itu, satu diantaranya metode hafalan, terus kedua metode ceramah, metode diskusi, juga metode tanya jawab, dan kelima itu metode taksi buat hati, menasehati dan menghibur. Terus kurikulum pendidikan Islam NU itu yang awalnya hanya tentang keagamaan saja, belajar agama itu kita sering sebutnya dengan kitab kuning saja. Seiring berjalannya waktu diciptakan dimunculkan program yang baru yaitu madrasah dan mulai jenjang PAUD sampai dengan perguruan tinggi, maka 70 tetap walaupun memikirkan pendidikan umum, Islamnya itu diterapkan 70% dan 30%-nya ini. Kemudian sumber daya manusianya termasuk guru dan peserta didik tadi sudah dijelaskan. Kemudian NU dalam perkembangan pendidikan Islam nasional. Ketika kita sebut NU, tentu saja akan terbayang dalam benak kita itu sebuah komunitas besar yang beratribut ciri khasnya mungkin ya sarung, kopiah, gitu kita kuning. Identik dengan komunitas tradisional yang terkesan tidak mau mengikuti kemodernan lainnya. Demikian juga halnya dengan praktek pendidikan yang dijalankannya. Jika mendengar pendidikan NU, maka spontan akan terbayang dalam benak kita itu pendidikan tradisional bernama pesantren. Namun pendidikan NU dalam sejarah perjalanannya mengalami pembaharuan. Pelopornya itu dipelopori oleh Kiai Haji Wahid Hashim. Beliau dikenal sebagai anggota pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU bagian Ma'arif pada tahun 1940. Dalam musyawarahnya PBNU itu, bagian dari Ma'arif yang berlangsung di Bandung tepatnya, usaha pembaharuan pendidikan yang diperjuangkan oleh Kiai Wahid Hashim ini berhasil disahkan. Akhirnya diterima sebagai model pendidikan yang akan diterapkan pada lembaga-lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan NU. Pada kurun pembaharuan inilah terjadi pergeseran penting di lingkungan pendidikan NU. Materi pembelajaran mulai tidak melulu tentang keagamaan atau kitab kuning. Materi pelajaran umum mulai dimasukkan ke dalam sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh NU. Terus model seperti bahasa Inggris, ilmu matematika atau ilmu ukur, terus pendidikan barat sekuler, ilmu pengetahuan alam, sosial, dan lain sebagainya. Adapun NU, sekalipun NU melaksanakan otonomisasinya pendidikan lewat pesantren, pada saat yang sama NU secara formal lewat lembaga pendidikan ma'arifnya juga itu sukses mensukseskan program pemerintah yaitu wajib belajar 9 tahun. Terus karena tunggu waktu sebentar lagi akan segera berakhir, jadi mungkin sebelumnya Bapak Ibu bisa baca. Ini kita buka diskusi saja. Jika kita bisa jawab, kalau belum bisa dijawab, mohon bantu. Iya. Silakan Bapak Ibu. Baik, tadi ada izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak tadi dari kelompok pola dan strategi penyelenggaraan pendidikan Islam itu, bagaimana NU mempromosikan nilai-nilai toleransi dan perdamaian melalui pendidikan Islam.
bagaimana NU mempromosikan nilai-nilai toleransi dan perdamaian melalui pendidikan Islam. Yang kedua, setelah disimak yang begitu menarik tadi bahwa dalam pendidikan itu ada landasan, kemudian ada tujuan, pola dan strategi. Nah tadi di antara tujuan itu, tujuan pendidikan dalam pendidikan itu ada pendidikan karakter bangsa ya. Nah yang menjadi ininya apakah ada tahapan yang spesifik dan detail tentang pembentukan karakter individunya terlebih dahulu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Mana harus Bismillahirrahmanirrahim. Mana harus paling menambahkan supaya teguh berdiri. Yang saya simak, alhamdulillah ada pencerahan. Tapi mungkin itu baru sebatas di lembaga formalnya yang biasa di NU dikenal dengan pondok pesantren. Itu mungkin hanya salah satu yang menjadi targetan pendidikan di NU, yaitu yang pertama i'dadul mutafaqihin. Jadi mempersiapkan kadar-kadar ulama. Sepertinya ada yang mesti ditambahkan. Itu di NU ada yang dikenal dengan tujuan pendidikan ikhrajul ummah minaz zulumati ilan nur. Jadi mengeluarkan umat masyarakat dari kegelapan menuju ke cahaya, yang direalisasikan dengan majelis-majelis taklim, yang mana di NU ada khas seperti ngaji hari Kamis, Kemisan, ngaji Ahadan, ayat Senin jadi Ahadan. Jadi ayat Senin apapun bisa dibuat sebagai nama. Lamun bulan muludan, rajaban, itu isinya sama. Ngaji keneh, itu pola di NU. Ada salah satu kiai NU mengatakan kutangnya boleh beda, tapi isinya tetap sama. Jadi namanya itu boleh Kemisan, boleh Ahadan, boleh Sabtuan, dan lain-lainnya, boleh muludan, isinya surat-surat. Itu isinya sama ngaji. Nah mungkin itu yang saya harap itu ditambahkan, karena itu masih dalam pola pendidikan yang dipakai oleh NU. Jadi selain i'dadul mutafaqihin yang diselenggarakan di pesantren-pesantren, ada juga kegiatan-kegiatan majelis taklim yang diperuntukkan untuk masyarakat secara umum. Terima kasih. Hatur nuhun. Terima kasih Pak Hendra sudah melengkapi menginformasikan bisa sempurna. Mungkin berusaha menjawab karena di depan terpaksa dijawab. Bagaimana sih pertanyaan dari Bu Hamidah? Bagaimana jeruk makan jeruk. Bagaimana NU mempromosikan toleransi melalui pendidikan Islam dari Bu Yoyo. Seperti tadi mungkin ya dari berkaitan dengan tambahan dari Pak Hendra, bahwasanya ada
kegiatan pola pendidikan Islam di masyarakat itu entah itu yang harian yang bulanan. Sebetulnya karena NU itu juga terpelopori oleh mengacu pada pendidikan Islam sebelumnya gitu. Jadi kan dulu ada pesantren-pesantren yang itu bukan pertama pesantren yang ada di Indonesia gitu. Dan juga sebelum kemerdekaan juga pada saat itu penyebaran Islam juga masih belum seramai sekarang kan ditambah ada media sosial teknologi. Kalau dulu kan di masyarakat itu sebelumnya bisa terbayang oleh kita dalam keadaan terjajah oleh negara luar. Ada juga yang mengembangkan pendidikannya, pendidikan Islamnya itu. Kemudian bagaimana sih ketika NU masuk ke sana, cara mempromosikan toleransinya, misalkan dalam budaya ini tuh kan kalau zaman dulu itu di Indonesia, bukan zaman dulu sih, sekarang juga ada budaya, misalkan ada agama Hindu, ada agama beragam agama. Nah, NU itu juga mengambil pola-pola penerapan toleransinya, misalkan berdakwah dengan memakai wayang, terus kadang juga ada sambil saya dengar, tidak tahu salah, kalau salah dikoreksi, saat ada sambung ayam. Pada saat itu kan memang masih jahil karena Islam itu masih terbatas dengan perkembangan Islam di Indonesia itu juga kadang kan dihampiri. Kalau kita baca-baca tentang sejarah-sejarah Wali Songo gitu, mungkin itu juga Bu Yoyo termasuk salah satu bentuk promosi toleransi ketika menyebarkan pendidikan Islam gitu. Terus ada juga yang melalui seni gitu, melalui seni bernyanyi, jaipongan yang lagi silaturahmi itu adalah ajaran dakwah juga. Itu mungkin itu juga bentuk toleransi dengan tidak memusuhi, tapi diajak bareng-bareng secara bertahap. Mungkin di zaman sebelum sebelum merdeka, jika pas sudah merdeka kan kita sudah ada ketentuan bahkan diperkenankan untuk berkontribusi dalam pendidikannya. Mungkin ada tambahan lagi bentuk pertanyaan dari buku. Ada bagaimana Bu Haji? Izin menambahkan, sebenarnya semua organisasi itu pasti akan mempromosikan tentang toleransi ya. Karena sekarang yang lagi digembar-gemborkan itu toleransi antar umat beragama. Nah di sini Nahdlatul Ulama menegaskan untuk menentang tindakan terorisme dan radikalisme. NU menyambut bahwa Islam mengajarkan toleransi antar umat beragama. NU menentang kekerasan, radikalisme, ekstremisme, bahkan terorisme. Terorisme harus dijadikan musuh bersama. Menurut Ketua PBNU itu Said Akil Raj. Hal tersebut dikatakannya dalam pembukaan itu MPI Internasional 1 dan MPI Nasional yang kedua Nahdlatul Ulama di Botswana. Jadi pada intinya semua organisasi Islam yang ada di Indonesia pasti mempromosikan adanya toleransi antar umat beragama. Tidak cuma NU, Muhammadiyah dan Persis juga pasti akan menentang keras terhadap kekerasan dan terorisme. Jadi kita sebagai umat Islam harus mengajarkan kepada anak-anak didik kita untuk bagaimana cara toleransi itu, terutama dalam pendidikan beragama. Itu tambahan dari saya. Barangkali Ibu Ani mau menambahkan.
pertanyaan yang kedua dari Pak Haji Asep tentang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Berkaitan dengan pendidikan karakter bangsa, apa aja sih tahapan dalam pendidikan karakternya, gitu ya Pak? Tahapannya tentu saja kalau tahap gitu. Pernah baca itu di judulnya itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Perannya untuk Negeri. Di sana itu beliau itu sebelum mendirikan NU itu kan belajar dulu salah satu ulama di Madura, Kiai di Kalimantan. Nah, beliau itu saat ingin belajar kepada gurunya tidak diterima, tidak nyorong gitu Pak, tidak nyorong kitab, tapi diperintahkan untuk mengambil air gitu, nyalakan cair, yang mengambil air, di mana selama dilakukan bukan hanya satu atau 2 hari, sehingga lama-kelamaan Kiai Hasyim Asy'ari itu berpikir bahwa ketika dikasih tugas sama gurunya itu timbul ada karakter yang timbul kemandirian, terus cara ulet, mandiri, ulet, terus apa lagi ya, nyakit berapa? Nah, berpikir selama proses itu ternyata dari belajar hanya melakukan COG, jadi kita belajar bersabar, kita belajar untuk mandiri, waktunya bekerja keras gitu. Dari sana tahapan awalnya itu sampai dipakai, kalau tidak salah nanti deh saya kasih bukunya dibaca ya. Bukunya apa? Namun di sini ada di halaman 9 tahapan itu sendiri ada 5 poin yang disertakan tentang pendidikan karakter pesantren. Pendidikan karakter pesantren berupaya mengajak bangsa ini untuk mandiri bukan hanya dalam sosial, ekonomi, dan politik. Terus pendidikan karakter pesantren mengajarkan untuk bergaul dan bersatu di antara sesama anak bangsa senusantara, apapun suku, latar belakang agamanya. Terus pengetahuannya diartikan bagi kepentingan dan keselamatan bangsa dan bangsa. Terus karena pergaulannya yang begitu rapat dengan bangsa-bangsa lain di jalur perdagangan di dunia, kan saat penjajahan itu banyak luar negeri yang datang ke Indonesia. Artinya interaksi itu juga tidak hanya dalam negeri gitu, ada interaksi dari bangsa-bangsa lain, sehingga mengajarkan anak-anak bangsa menghadapi atau bersiasat dengan bangsa lain, terutama dengan orang luar negeri yang menguasai wilayah Asia Tenggara. Itu juga salah satu bentuk kewirausahaan. Terus yang kelima, orang-orang pesantren ini mengajarkan kepada anak bangsa untuk memaksimalkan serta memanfaatkan segenap potensi ekonomi sumber daya negeri, yang mana kebanyakan kan NU itu pola pendidikannya itu lebih ke mendekati alam gitu biasanya. Kadang kan disuruh masak, ngambil di kebun sendiri, itu juga salah satu bentuk cinta alam, cinta Indonesia, cinta budaya sendiri gitu, kayak orang sendiri. Mungkin itu salah satu tahapan pendidikan karakter bangsa mungkin gitu Pak. Ada yang mau menambahkan lagi? Mungkin dari dulu sih. Dan cukup Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi di kelompok ini?
kalau itu dulu atau belum banyak ada sama tadi. Alhamdulillah setelah dengan selesainya penyampaian materi ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangannya, sedikit mungkin yang benarnya sedikit, mohon untuk dimaklumi. Apabila ada saran atau lain dari Pak, ada saran dari Pak Hendra, nanti saya tambahkan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sedikitnya ada manfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu. Jadi hari ini tadi sudah dijelaskan sama Bu Hamidah dan Bu Anian dan Bu Ai terkait tentang pola pendidikan dari sistem pendidikan Nahdlatul Ulama. Kalau kita bicara Nahdlatul Ulama itu sudah jadi organisasi besar ya Bapak Ibu. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis. Sekarang ada juga Bantaukan, masih banyak juga di beberapa daerah yang sudah organisasi yang belum begitu terkenal, tapi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis adalah termasuk yang sangat cukup eksistensi di Indonesia. Bicara sistem pendidikannya, itu sebetulnya sistem pendidikannya itu masih pendidikan tradisional. Dia betul-betul menganut sistem teologisnya itu yang sakral, betul sakral. Jadi kalau untuk pesantren itu yang tadi itu kata jadi betul-betul ada pemisahan apa ya? Kalau di pesantren yang ada tulang, kalau yang pesantrennya betul-betul sudah ke arah yang modern sekali, itu biasanya kalau ada ulama itu masih banyak di pesantren salafiyah ya. Kalau itu yang pesantren modern itu kan sudah ada kurikulum khasnya. Jadi yang tradisional itu hanya berapa persen, mengambil tradisional, sistem metode pembelajaran tradisionalnya hanya berapa persen, sisanya masih modern. Kalau untuk yang ulama memang kebanyakan itu dilaksanakannya di pesantren yang salafiyah. Kalau untuk yang pesantren modern, berapa persen mereka sudah menggabungkan kurikulum modern, kurikulum khas mereka. Yang pesantren modern itu ada kurikulum khasnya, yang sudah menggabungkan, bahkan sudah ada pesantren internasional. Bapak Ibu pernah dengar ada pesantren Sulaimaniyah itu yang bekerja sama dengan Turki. Itu salah satu bentuk pesantren yang sekarang itu pesantrennya sebetulnya pusatnya di Jakarta. Itu sudah menerapkan kurikulum internasional. Pesantrennya di tingkat seleksinya betul-betul ketat sekali. Seleksinya itu hanya menerima sekitar setiap tahun ajaran baru itu 50 santri ke daerah. Ada di Jakarta, kalau untuk di Jawa Barat itu di Majalengka yang terbaru pesantren Sulaimaniyah Rahmat di Majalengka. Nah itu baru didirikan di tahun 2023 kemarin. Yang datangnya saja sudah 820 ribu. Yang diterima hanya 50. Kenapa masyarakat itu betul-betul ingin orang tua yang betul-betul memasukkan kualitas, yang betul kualitas anak-anaknya masuk ke pesantren Sulaimaniyah. Ternyata pesantren Sulaimaniyah itu sudah bekerja sama dengan pemerintah Turki. Jadi santri-santri di sana, terutama yang santri kelas 1-nya karena baru didirikan ya, jadi dalam kelas 1. Tahun ini tuh mereka sudah diberangkatkan ke Turki selama 2 tahun. Jadi mereka betul-betul ada ijazah dan ijazahnya pun internasional. Ijazahnya dari ijazah nasional dapat mereka, ijazah internasional dan poinnya apa? Santri-santri yang lulusan pesantren Sulaimaniyah itu nantinya mereka bisa mengajar di tingkat internasional juga. Kalau mereka lulus SMA nanti, ijazahnya pun ijazah majalah seperti ijazah paket A, B, C, karena mereka betul-betul memfokuskan itu ke pendidikan keagamaan itu. Sistem kurikulum mereka menerapkan kurikulum Indonesia dengan kurikulum Turki. Salah satu bentuk kerjasama Kementerian Agama RI dengan pemerintah negara Turki. Itu yang sudah menggunakan kurikulum internasional Indonesia. Pesantren Sulaimaniyah. Jadi kita ada pengetahuan itu memang menerapkan pola pendidikan NU Muhammadiyah Persisnya itu hanya berapa persen? Karena mereka mengambil 80% pola pendidikannya itu pola pendidikan Turki di sistem keagamaan Turki. Jadi pengajarnya pun mereka mendatangkan dari orang-orang dari Turki berapa persen itu. Dan pengajarnya pun diseleksi juga, pengajar di pesantren Sulaimaniyah. Dan mereka juga mendapatkan beasiswa Bapak Ibu. Kalau misalnya, saya kayak marketing pesantren Sulaimaniyah.
ditonjolkan apa Bu di sana? Apa? Yang ditonjolkannya dalam Unggul. segi tabung. Itu tapi bukan itu. Jadi mereka setiap 1 bulan itu ada setoran. Memang sih kita banyak ya pesantren Indonesia yang menerapkan tapis ya. Tapi dari mulai seleksinya saja mereka sudah ketat gitu. Anak SD aja mereka sudah harus hafal sekitar 5 juz untuk masuk ke pesantren Sulaimaniyah. Jadi betul-betul anaknya juga yang sudah cerita akurat sekali ya, karena mereka sudah betul-betul seleksinya ketat sekali gitu. Nilainya pun juga nilai mereka juga nilai-nilainya dari pesantren tingkat SD saja itu sudah betul-betul dilihat. Yang beasiswa yang anaknya betul-betul di atas 5 juz itu bahkan ada diskon Bu. Wajib. Jadi telepon. Terkaitan itu? Ya. Itu betul ada beasiswa yang biaya masuknya 25 juta untuk yang non beasiswa. Kalau yang beasiswa itu hanya 9 juta dan per bulannya pun hanya 900.000. Hanya kalau yang non beasiswa itu sekitar 2 juta. Itu udah include semua alumni makan juga saja gitu. Bagaimana Bapak Ibu tertarik Akan maksudnya masuk ke pesantren Sulaimaniyah? Anaknya ada hal itu ya. Bahasa oleh maksudnya ya, itu yang mereka menyamankan kurikulum Turki itu kan nggak mudah untuk pesantren Indonesia bekerja sama yang menggunakan kurikulum negara. Jadi kita masih yang dulu berjibaku gitu ya, baru satu sajanya. Apalagi mereka betul-betul kerja sama langsung dengan kurikulum internasional. Itu kan butuh yang effort yang luar biasa. Ini memang dari pihak kiainya juga, dari pihak para Turkinya juga betul-betul mereka sering mengadakan pelatihan untuk para pengajar di Indonesia. Itu salah satu contoh pesantren yang menganut sistem pengajian dan eksisnya pada kampus. Kita balik ke NU sendiri itu kan si kiai, Pak Kiainya itu betul-betul independen. Kadang-kadang ketika kita para akademisi mau memberikan pola pendidikan terbaru, saran mereka agak tertutup untuk yang pola pendidikan yang betul-betul yang sangat bagus, sangat tertutup. Berbeda dengan yang pola pesantren modern, mereka pakainya itu apa? Kita modern, ketika kita observasi, tapi begitu ada plus minusnya ya. Mereka sangat terangkan, mereka betul-betul mau menerima banyak saran. Karena kan nggak semua tiap pesantren itu mau menerima kunjungan, itu nggak semua mereka. Dan kita menghormati kan keputusan mereka ya Bapak Ibu, mereka mau tertutup di pola pendidikan mereka itu hak mereka. Itu kan mereka yang memiliki. Kalau pesantren kan bukan pemerintah, bukan seperti SD negeri, SMP negeri ya, SMA negeri. Kalau yang namanya sekolah swasta yang memiliki yayasan. Proteksi. Jadi yayasan mau menolak juga kan, ya itu mangga. Setelah kita misalnya mau kunjungan ke yayasan yang betul-betul bonafit, kalau pihak yayasan yang menolak kunjungan kita itu kan pemerintah. Beda dengan yang negara ya, kalau pemerintah kan itu pemerintah, kalau swasta punya yayasan. Jadi guru pun harus menghormati yayasan. Berbeda dengan guru-guru yang di PNS itu kan langsung ke pemerintah, ke dinas, bukan perbedaan. Kadang-kadang memang begitu, jadi nggak semua pesantren itu welcome ketika ada pribadi, ketika para akademisi datang atau bersama mereka. Untuk NU ini betul-betul ini independen, jadi mereka betul-betul mengembangkan lembaga yang mereka dirikan dengan menggunakan model manajemen yang mereka sangat mengambil sekali dari itu. Dan juga untuk manajemen kelembagaan struktur organisasinya sendiri, Bapak Ibu, kalau untuk pola pendidikan di Nahdlatul Ulama itu mereka itu mempertimbangkan sentralisasi kiai yang tadi, kebijakan intinya itu dari kiai. Mau kebijakan pemerintah yang dibuat dan sama menteri agama seperti apa, tetap ada sentralnya di kiai. Kita harus mana itu dari kiai untuk pola pendidikan kiai. Itu dia pertama, sentralisasi kiai di manajemen kelembagaan. Karena memang sosok ekonominya itu, model kepemimpinan kiainya sangat betul-betul diperhatikan. Sentralis. Itu yang membedakan. Ada yang mau ditanyakan nggak Bapak Ibu? Khusus secara umum dari pola pendidikan itu betul-betul model pendidikan itu sentralis. Jadi mana ya Bu, kalau di LU itu mungkin taklim kepada guru yang paling lekat banget, beda dengan yang anak milenial sekarang gitu. Nah itu nilai plusnya ya. Nah nilai satu yang di LU tuh kalau modern tuh ada yang karena
budaya modernnya banyak. Kadang-kadang kan takdim kultus aja dulu itu hanya berapa persen beda dengan NU betul-betul takdim, setelah itu nilai plus. Sekarang bahkan NU juga punya lembaga pendidikannya dakwah banyak ya, lembaga pendidikan, LPSNU, lembaga pendidikan tinggi tingkat NU, bahkan ada organisasinya juga. Jadi sangat luas sekali NU. Perbunuh juga kan banyak sekali di beberapa wilayah. Maka sekarang itu ada dari pihak LP Maharif NU itu meluncurkan satu lisensi aswaja. Itu ketika mau mendapatkan lisensi tersebut harus melalui ujian akhirnya, namanya itu UMNU. Ujian akhir ketika siswa akan mendapatkan lisensi aswaja. Itu nilai lebih dari MA Maharif NU itu adanya lisensi aswaja. Nah, aswaja itu lisensi ini itu jadi core values-nya itu. Sistem aswaja itu salah satu nilai value lebih dari itu yang tidak ada di pola pendidikan yang lainnya. Nilai aswaja. Nilai aswaja itu bukan hanya di pola pendidikan agama saja, Bapak Ibu, bisa juga diterapkan di pola pendidikan lain ya, nggak fokus di keagamaan, kita harus belajar sistem aswaja, nggak itu bisa dimasukkan ke capaian-capaian pembelajaran lulusannya, ke mata pelajaran lain misalnya juga lain bisa juga melakukan pola pendidikan aswaja, jadi nggak terfokus di pelajaran misalnya di madrasah sistem pendidikan aswaja atau pola pendidikan aswajanya hanya diterapkan di misalnya mata pelajaran akidah, akhlak, atau pendidikan tidak seperti itu, bisa diterapkan sebetulnya di berbagai pendidikan mata pelajaran lainnya. Nah itu jadi nilai plus juga untuk madrasah aliyah yang mereka menganut sistem aswaja, tapi diadakan ketika siswa lulus itu ada lisensi aswaja khusus mereka santri aswaja. Pada ujian nilai terus juga nilai membedakan antara sekolah umum dengan madrasah yang di bawah naungan lembaga pendidikan Maharif NU. Ada kan madrasah aliyah atau madrasah sanawiyah yang mereka itu di Polang itu ya mengatasnamakan itu betul-betul ada di bawah naungan LP Maharif NU. Berarti itu lulusannya itu bukan hanya memiliki ijazah dikuatkan oleh Kementerian Agama saja, tapi juga dikuatkan oleh lembaga pendidikan Maharif NU. Salah satunya siswanya itu harus mengikuti ujian akhir MTrik, jadi mendapatkan lisensi aswaja. Jadi ciri khasnya ini siswa yang santrinya santri dan aswaja. Nah, itu masih terus dikembangkan karena nggak semua madrasah aliyah NU yang untuk mengadakan ujian tersebut, karena pertama satgasnya itu harus dipikirkan ya, terus kedua juga biaya, kan orang tua harus mengeluarkan biaya lebih ketika santri punya nilai, siswa tersebut mempunyai nilai value berbeda. Jadi seharusnya lembaga pendidikan Maharif NU itu sebaiknya bisa, menurut saya pribadi harus bisa mengusulkan ke Kementerian Agama terkait kayak seperti standarisasi guru aswaja itu seperti apa sih yang membedakan gitu kan, itu kan jadi pembeda guru aswaja, guru yang mengajar di madrasah aliyah yang betul-betul menganut sistem pola pendidikan NU dengan guru yang mengajar di madrasah aliyah yang tidak menerapkan sistem pola pendidikan NU. Jadi ada pembeda. Nah itu yang belum dilaksanakan sama Kementerian Agama sampai sekarang. Standarisasi guru aswaja itu seperti apa? Kalau di luar negeri itu jelas ada standarisasi. Setiap guru itu punya standarnya. Guru PKN standarnya apa? Guru bahasa Inggris, bahasa Prancis, apapun misalnya itu setiap guru itu punya standarisasi. Bahasa Inggris seperti itu ada standarisasinya kalau di luar negeri. Kalau di kita ini kita harus melakukan itu Kementerian Agama, baik Kementerian Pendidikan itu belum betul-betul menerapkan standarisasi guru yang betul-betul profesional. Seperti apa? Karena banyak sekali konsep profesional itu banyak ya, banyak sekali Kementerian Pendidikan, banyak Kementerian Agama banyak. Jadi kita nggak punya standarisasi itu apa sih menjadi guru profesional lagi ini masuk ke guru aswaja yang betul-betul menganut sistem pola pendidikan ada ulama. Itu belum ada. Karena si nilai aswaja itu harus selaras Bapak Ibu sama gerakan yang sekarang Kementerian Agama selalu booming itu gerakan moderasi beragama. Yang Bapak Ibu guru yang di Kementerian Agama itu selalu dibumingkan kalau Menteri Agama kita moderasi beragama, siswa pun harus belajar moderasi beragama. Tapi tidak dijelaskan standarisasi ini seperti apa moderasi beragama. Nah
Nah, itu kesulitan sebetulnya guru dan siswa itu. Kita dikasih buku pedoman moderasi beragama, tapi pelatihannya jarang dilakukan. Nah, sedangkan pelatihan praktek itu yang paling penting ya Pak. Menerapkan pembelajaran moderasi beragama ke siswa itu seperti apa? Bukan hanya teori saja kan. Dan prakteknya itu juga harus dilakukan, seharusnya. Jadi memang Aswaja ini menjadi salah satu pilar NU yang sampai sekarang sudah cukup terkenal Aswaja dan telah dari ulama. Ada yang mau ditanyakan ke Bu? Terkait kalau berbicara itu ya? Terkait dengan yang barusan lisensi Aswaja Ya. merupakan salah satu ciri khas NU. Ya. Pengen tahu bagaimana konsep Aswaja sehingga ini menjadi pembeda antara NU dengan yang lain. Yang saya pahami Aswaja itu adalah sebuah teologi. Nah, ini Aswaja yang lisensi Aswaja ini bukan teologi atau apa? Jadi sebetulnya kalau lisensi kita liberalisasi itu seperti sertifikat profesional gitu lah. Santri itu santri yang lulusan dari MA, LPM itu memiliki pembeda yang tadi betul teologis. Sebetulnya kan banyak yang menganut Nahdlatul Ulama, tapi mereka nggak memberanikan diri untuk meluncurkan lisensi. Karena itu yang pertama Pak, biaya ketika kita mau meluncurkan program lisensi Aswaja ini, biayanya pun lebih. Orang tua juga harus mengeluarkan biaya lebih untuk siap mengikuti ujian akhir NU lisensi Aswaja ini. Makanya LP Lembaga Pendidikan Pernikahan Ma'arif NU itu ketika ada madrasah-madrasah yang ingin meluncurkan lisensi Aswaja, mereka pasti akan melihat dulu sanggupannya dari pihak sekolah menyelenggarakannya, apakah sarpasnya juga mumpuni, itu kan dipikirkan karena sudah jadi value lebih gitu, pembeda siswa pada saat dengan siswa lain yang menganut pola itu ada pembeda. Istilahnya kayak guru yang sudah sertifikasi, oh ini udah sudah sertifikasi, ini yang belum sertifikasi, oh ini dosen yang belum sertifikasi, yang belum gitu, jadi punya lisensi lagi. Tapi itu belajarnya sama aja sebetulnya, seperti MA yang mayoritasnya NU sama saja, cuma betul-betul mereka dibumikan lah program sama mereka. Kelebihannya Bu bagaimana? Ya. Kelebihannya ya untuk yang lulusan yang lisensi Aswaja itu umumnya mereka bisa mengajarkan kayak seperti pesantren Sulaimania, diakui mereka bisa sekolah di luar negeri karena punya nilai lebihnya. Ketika seleksi mereka nggak harus seleksi seperti yang belum punya lisensi, dipermudah lah yang serumpun gitu. Iya gitu serumpun, tapi nggak dipersulit karena nggak punya nilai lebih, ada nilai plusnya lah ketika mereka akan tes sekolah di luar negeri. Makanya saya kan Mesir apakah di Turki kan itu tadi nggak semua siap sih sebetulnya untuk meluncurkan lisensi Aswaja. Memang nggak dalam kebijakan pemerintah juga tidak diwajibkan ya Bapak Ibu. Ini hanya untuk ketika mereka memiliki nilai lebih kayak sistem marketing mungkin ya, supaya orang tua juga tertarik ini value-nya lulus mendapatkan dari Aswaja. Tapi untuk pemerintah tidak diwajibkan seperti itu. Kalau diwajibkan jelas ada peraturannya ya. Setiap MA madrasah aliyah NU Muhammadiyah pasti kan nggak ada kebijakan pemerintah seperti itu. Jadi memang dibebaskan. Nggak selamanya harus melaksanakan pendidikan di LPM NU yang meluncurkan lisensi tersebut. Tapi kalau untuk di madrasah aliyah yang memiliki lisensi tersebut itu jadi salah satu syarat kelulusan. Bukan hanya ijazah itu, bukan hanya ijazah atas nama madrasah saja, tapi juga syarat kelulusan di sekolah masing. Ada lagi? Ini Bu, seperti hal ini, kalau saya perhatikan dia jauh beda ya. Apa yang menjadi tolak ukur tujuan atau value dari lembaga pendidikan di NU dengan di Muhammadiyah yang sekarang sedang saya laksanakan di yayasan tersebut. Cuman melihat dari materi, kayaknya sangat menarik jikalau ada materi ataupun penelitian dampak pendidikan NU Muhammadiyah versus ataupun yang lainnya di masyarakat. Nah, sejauh mana ideologi yang dibangun di sekolah tersebut itu benar atau tidak? Ya,
Jadi kata ibu tadi betul, harus ada pembeda, ada keunggulan. Kalau DNU mungkin bagaimana khas ke-NU-nya. Jadi melekat di santri, di siswanya, gitu kan? Begitupun Muhammadiyah, di Muhammadiyah sama Bu. Jadi di Yayasan Muhammadiyah itu, kalau siswa yang keluar dari sekolah tersebut itu mendapatkan 2 ijazah, ya, ijazah dari pemerintah negara, kemudian ijazah dari majelis yang menaungi Dikdasmen, ya, majelis Dikdasmen wilayah, gitu. Termasuk ada ijazah yang ketiga itu takfir, sama yang mengeluarkan dari majelis Dikdasmen wilayah Jawa Barat, begitu. Cuman yang saya pikir mungkin sangat menarik jikalau kita menganalisa sejauh mana dampak dari pendidikan di formasi yang tadi, baik itu NU, Muhammadiyah, Persis, gitu kan. Nah, sedikit mungkin orang yang berideologi Muhammadiyah tapi menyekolahkan di Persis ataupun di NU, gitu kan. Nah, ini ada mungkin keterkaitan dengan moderasi beragama yang tadi, gitu kan. Ya, terima kasih. Itu jadi salah di RPP kami di berikutnya ketika Pak Adi sudah lulus, karena memang belum ada dampak. Gimana pasti lulus kan Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu udah lulus, saya masih di sini juga sampai apa? Bapak Ibu udah lulus sampai kemana-mana, saya berada di sini. Nanti bisa saya diskusikan sama saudara ini terkait memang ada salah satu pembahasan yang belum ada itu tadi kata Bapak dampak terkait dengan moderasi beragama. Terima kasih banyak. Ada lagi yang lain Pak? Islam Nusantara terus Kalau di Muhammadiyah itu ada Muhammadiyah Muhammadiyah. Iya. Muhammadiyah. Kalau kayak Mas Fajar, Ismubah namanya. Padahal sama semuanya ahli sunnah wal jamaah. Tapi membedakan itu apa? Di Indonesia itu banyak sekali orang Penamaan mungkin Bu ya. kan modal-modalan kalau jadi yang terkenal yang dulu terkenal itu ada daerah-daerah di Jawa Tengah banyak sekali. Kemarin saja itu mereka sudah tanggal 5 April kan kita masih puasa, tapi ada di Gunung Kidul di Yogyakarta mereka sudah Menopang karena telepon dari Allah. Nah itu tapi cuma satu masjid aja. Satu masjid aja di Gunung Kidul itu, masjid lainnya tidak melaksanakan, hanya di situ. Telepon ke Allah. Ya tadi kata Pak Adi, kadang-kadang kita misalnya orang NU juga nggak masalah, kayak dari PSI atau Muhammadiyah kan banyak seperti itu. Dan dari lawan juga sama Muhammadiyah kan kalau ada peraturan tidak boleh orang tua yang melanjut NU si anaknya boleh masuk sekolah juga kan enggak. Kadang-kadang di Persis anak jadi balagu, ini sama kadang-kadang rajin. Banyak nilai plusnya. Seperti di Kristen juga kan sebetulnya banyak. Kristen Protestan, Katolik Protestan, tapi tetap aja satu kan mereka. Tuhan Yesusnya itu sama. Cara ibadahnya itu ada berbeda. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Atau kita kembali tadi yang tadi saya sudah share ke Kang Imam ya? Oh iya. Ya. Kata Pak Yudit, kita serahkan ke Pak Direktur ya, untuk waktu Bapak Ibu kita sepakati karena info dari Pak Ilham dan Ibu bahwa dari pesantren menyediakan waktu itu kan di hari Jumat jam 1 begitu. Nah tadi ngobrol sama Pak Yudit dan Pak Ilham juga bahwa ada waktu yang strategis ya, yakni tanggal 10 itu kan libur nasional, cuti bersama ya, mudah-mudahan apakah Cuman pastinya itu pas apa hari libur nasional di sana. Nah, cuman itu takutnya pesantren ya Bu dikonfirmasi setelah gitu. TS pas TS. Setelah ngomong oleh Biasa kalau di pesantren dari dulu biasanya pesantren Jumaah malik. maksudnya ya aktivitas di Kobong gitu.
kayak menuju Iya. Kalau belum Ini Pak Ustadznya juga mengirim data-data yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk penelitian Bapak Ibu. Saya share dulu Pak ini. Jadi semua informasi baik artikel, majalah itu semua ada di link ini. Oh, benar lagi. Tapi tadi udah fix kata Pak Dr. Idris kerjaan sama 10 Mei. Iya. Gini, Pak Izudin menyerahkan kepada kita cari tanggal yang lalu kita komunikasikan lihat planner Pak. Kalau lihat planner yang efektif itu hari Minggu ya hari Jumat itu tanggal 10. Berarti itu setelah UTS. Seminggu setelah UTS. Pulangnya harus pada saat UTS. Kalau bisa sebelum dari 1 minggu sebelum. Iya, gitu. Dipersiapkan lahan pesantrennya, penanganan misalnya kemarin di kelas dari kira-kira apa biar kita ada gambaran bisa konten Bu kadernya di yang kadernya paling singkat dari Garut rumah Dodomaan ngalit. Dodomaan. Coba asli sih ngobrol ke Pak Haji. ya selalu harus ada Pada domba kuring. Domba kuring mau nggak? Jadi aku pakai bisa pegang makan kucing. biasanya beberapa lama bisa pengalaman 2 jam. 2 jam. Nanti kita jadi lagi ke pesantrennya, kami dari santri-santri bapak-bapak. Tuh, Atau ibu-ibu yang tadi yang belum menikah. Paling masalah tidur nonton berkah nawe. Mudah-mudahan bisa dia di hati tanggal 10 ini, tanggal merah ini. Amin. Jadi kalau ada jawabannya saya share ke Pak Adi aja. Kita nunggu jawaban Pak ini nggak pura-pura nanti saya. Tunggu aja gini. Pura-pura saya gimana Pak. Nunggu jawaban Pak Ustadz hari ini. Ibu di Bandung. Iya. Di mana? Di Soreang, Bapak Ibu kalau mau ke Ciwidey, mampir. Dugdang. Iya. Pokoknya Jumat tuh jadwal saya di Garut Pak, dari jam dulu sampai terakhir konstitusi. Makin jerokin. Apa? Sore apa di mana sore? Soreang di Bangka Polres. Oh, Di sini ada orang baru. sering nggak langsung. Tahu mana Pak? Oh, pasar. Caringin. Oh, Cincin Soreang. Oh, ya terus sama lagi Soreang. Dua saudara Bapak. Oh, istri di situ, orang Soreang. Paling sama. Ada lagi kali. Bapak-bapak bisa memanitia saya. Kalau bapak-bapak ada
Kalau dia Masih share Mas tadi Di YouTube bebas. Opat ya. Ayo harus perselingkuhan abdi. Ibu memang terus. setelah anak keluar dari rumah belum Mengkem atau mengkem? Baca eta dari video. bukti fisik sulit Sorry, Ibu memang. Bapak Ibu perlu kisi-kisi nggak buat nanti Bapak? Isi-isi. Open dulu. Alhamdulillah. Nomor 1. Rekam. Nomor 1 tentang pola pendidikan siswa di Rasulullah. Sisi-sisinya. Lalu nomor 2 itu sejarah pendidikan Islam di masa ulama Muslimin dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, dijelaskan. Itu kayak pertanyaan ini pakai sisi. Coba mau. Iya, Nanti dikasih. Kalau yang ini kan, kalau yang tadi kan. Sisi selanjutnya itu tentang masa dinasti Abbasiyah, masa perkembangannya, perkembangan yang ada di masa tertentu. Lalu selanjutnya di sisi nomor 4 itu tentang sistem pendidikan pesantren salafiyah dan modern. Lalu di sisi yang terakhir itu tentang strategi penguatan pesantren. Baru belajar mak. Nanti siapa pertanyaan? Terus maksimal jam sekian, jam setengah. Dari bawah ya. Karena kan yang lain nanti akan menjelaskan tentang pola pendidikan mereka seperti apa. Jadi sebelum itu, sebelum masih pertanyaan bisa diberitahu Bapak Ibu. Di sini banyak dokumen-dokumen yang sudah diberikan sama pihak pesantren ini. Linknya bisa kirim ke Pak. Kemah kantor ngabuktoskeun, da tiasa di dieu ditaongan. Nya tos kataong. Atau undang-undang. Mun ieu namanya bikinkeun. Nanti lo beda-beda. Pengen tahu. Kayak tadi. Kata undang-undang. Oh, ieu tos tiasa ditaongan di ditu. Video. Ini ada lagi jawabannya beda lagi nih dari Ustaz Dialog ya, dari pihak Ustaz Dialog. Bentar ya, itu saya cek schedule-nya dulu. Berarti belum pasti dari Ustaz Akil ya. Biaya pointer, bentrok Iya, takutnya kan yang lain. Iya, dari sisi bawaannya takutnya. Nah, Saya berarti nanya lagi tuh Ustaz. Tapi di Mei ada 2 Jumat ya. Ya, Pak Ilham sama iya bina insan ya. Abi mah tos naongan. Ayat Kegiatan anak. Tadi berefek utang. Kisi-kisi kan. Terus mencapai 1,5 jam. dari pihak Ustaznya ini beda lagi. Beliau meminta surat dulu katanya Pak. Nanti diagendakan.
Ibu alumni sana. Jadi kasih dulu Pak. Hmm. Enggak ini. Produk banget. Anak temennya anak-anak saya itu rata-rata sekolahnya di sini. Saya minta ke teman saya maksudnya nomor. Temannya anak-anak. Teman anak-anak saya. Ya coba bapak bayangin. Saya punya teman. Anak-anaknya. Jadi Anak teman-teman saya. anak teman saya. Bagaimana teman anak-anak saya? Saya punya anak. Kirain Pak. Anak pesantren. Kirain anak ibu. Teman saya bukan cuma satu yang di sana gitu. Ada lagi teman sekolah saya waktu S3 di situ juga anaknya. Udah naik kelas 2, saya baru masuk kemarin. Anaknya masih kecil, kan belum masuk SD. Ibu kami kamari jadi biar tahu nanti kita biaya ke sana buat bisa lebih melalui masukan nanti mungkin sama musanis Gambaran. enggak ada gambaran dari ibu kan kita udah sepakat kemarin memang udah ditampung di abdi atau sama Berapa ada gambarannya Ya, kan satu buku berapa? di Ibu. 5.000. Sayuran kelas SD gimana? Namun tiap minggu kita uang kas setiap minggu. Setiap Ada uang uang kas Jadi per minggu. per minggu. Ya. enggak kalau kita kan ke sana ada ekstra biaya dong mas 5.000 Baru 5.000 itu. iya punya Baru berapa bulan? biasanya yang kemarin berapa Bu? Kayaknya saya kasih nomor rental kemarin aja ya. Udah kayaknya Kalau nomor ini- itu aja atau Ya, saya kayaknya dekat. sama Kang Hamdani. Iya, Iya, angkatan yang Iska. terus bukan yang Terus bukan lulus, yang Pak. Iska. Terus- Oh. Yang sudah lulus, yang sudah melaksanakan. Oh, enggak. Kalau Bu Iska nggak sempat. kira 500 sewa. Oh, enggak. Apa tingkatnya aja sudah lulus Pak. Kalau bisa dari sini sewa Kalau atau Bapak ngobrol sama KM-nya lagi. Maaf, Bu, maaf. Karena motor ibu. Turi. maksudnya cuma bensin doang Bensin kan? Bensin plus. Supir mah. Setelah mobil di luar, iya. Mau kita rasa. Saya mau mobil dari seru-seru sama mobilnya. Bukan kita tak kayak banjasan. parkir jalan tidak boleh lalu lintas Pakai macetnya. Kayak gini. Dari abdi mah kada aya ieu, kada aya konektor akhirat. Misalnya Karena kalau udah kunjungan itu kalau tahun depan itu ada tempat wisata jadi mampir dulu ke beberapa tempat tapi itu terserah Bapak. Ada turnya. nya sakala Wajib. Oh, itu fardu ain, Bu. Dari mana harus kifayah? Aja tetap aja gitu. Fardu kalaku. Sunah kalampah. Nanti kayak pakai lagi sih Mangap. kalau dari Pak Ustadz ini mah udah fix sih Pak Mangga dari bagian satu tapi dari satunya lagi itu saya Ya, mau disini sudah terus lebih bisa. ya siap katanya bisa tinggal makan nggak sudah tinggal saatnya bisa dulu Siwanya pada Indonesia itu apa ya sepatunya sudah Lumayan. paling saya kirim nomornya Kang Handayani nih Pak supaya Bapak enak ngobrolnya sama yang KM angkatan Bu, ini kan program kelas ya, Bu ya? Program kelas supaya sinkron dan bikin bannernya gitu kan, bikin manusia yang
logo ini apa? Logo pasca. Nanti bawahnya hubungan, misalnya ini MPI Angkatan Darat juga. MPI temanya apa? Tema yang melihat apa? Nanti untuk tema sama ini saya pikirin dulu, nanti saya ya, mungkin pertemuan kali ini Bapak Ibu ya, minggu depan Bapak Ibu TS. Mudah-mudahan lancar, besoknya Bapak Ibu langsung wisuda kan. Bapak tesis langsung wisuda. Amin. Wah, ada kali kayak gitu ya Bu, tapi kan udah melalui proses ya biasa. Lebih baik melalui prosesnya terasa gitu kan, kalau kita melalui proses berdoa, kalau dibutuh sama baik ya. Betul-betul prosesnya itu kita ya itu kan yang paling terpenting ketika kita mendapatkan gelar, prosesnya itu yang bakal kita kenang terus. Prosesnya kita evaluasi makan teman-teman itu kemarin kenang Bapak Ibu urusan jadi cerita gimana kita jadi cerita Pengalamannya sebelum berangkat jam berapa? Start dari jam pada subuh. saya nggak ikut punya Oh, waktu itu tuh kalau nggak salah subuh deh kata dia yang penting jam 1 ada di lokasi ya. iya jam 1 kan Datang wow itu. iya dan kemarin juga sama pulang begini emang Bapak Ibu mau nginep biaya lagi kasih ya maksudnya saya tuh sama Pak Yudi senang-senang aja ini kan ke Bapak Ibu ya kalau nanti ya ke Bapak Ibunya biayanya jauh lagi Iya. Tapi remaja masjid. Remaja masjid. Yang penting inti dari kita wisata itu udah tercapai. Untuk yang ke tempat wisatanya mah ininya lah sunahnya lah wajibnya mah kan Sekat tenan Pak. nggak usah cari yang lebih dari tempat wisata hemat, cari yang tidak dari wisata yang murah ya. Kalau misalnya pengen stop ada waktunya misalnya sendiri, misalnya beres dari pesantren jam 3 sore, misalnya pengen ada kunjungan ke tempat lain silahkan, tapi kalau misalnya enggak ya Tapi gini Bu, ada masukan secara pribadi ya, mudah-mudahan bisa diterima sambil menunggu ide gagasan yang lain. Ini ada kaitan dengan materi yang sedang kita kaji terkait tentang di Cirebon itu ada Sunan Gunung Jati ya, kan? Pandangan kita bagaimana dengan dinamika yang terjadi di sana? Kan nggak sedikit ketika kita datang ke sana banyak orang yang punten meminta kan, gitu kan, meminta petunjuk, kemudian ya meminta adab-adab yang apakah yang menurut kita sesuai tidak dengan yang ajaran dalam Islam gitu kan? Kayaknya itu mungkin selain dari kita dapat ilmu juga pengalaman. Tapi kalau mungkin ada ide yang lain maka sambil jalan bisa ke KKM nanti sambil berjalan Bu kita ngobrol-ngobrol. sama, yang penting berarti udah fix tanggal minggu Ya, tadi terus saya dikomendasikan Pak Ibu cukup kayak oming deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Bu. Jalan terus ke Jogja. Berjalan ke Jogja. Jadi Cirebon mau ke Jogja. Iya. Blora, Rembang. Saya mau sakit. Nah, pas Bu, betul. Ya, bapak-bapak seneng ya Bu ya. Tapi langsung saya gitu betul Pak. Iya kasih ya. Bapak-bapak itu Tapi kalau misalkan tapi Bu kalau satu libur langsung ke Jogja. Ngomong aja. Ke pesantren coklat di motor. Jogja paling mengikat. Alasannya apa tugas kuliah? Bullying tahu kan? Mau Sampai tuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.